Halo, ketemu lagi dengan saya Ai. Kali ini tetap di konten semi ya, sedikit misteri. Dan narasumber kita udah datang di sini, Mr. H. Apa kabar, Mr. H? Semoga kabarnya baik-baik saja sebelum dijawab ya. Oke, dia masih manggut-manggut aja, dia diam aja. Oke. Yang baru gabung, saya perkenalkan bahwa Mr. H ini adalah narasumber saya di malam hari ini. Beliau ini memiliki banyak cerita misteri yang mungkin saja sama ya dialaminya dengan saudara-saudara atau sahabat semi di rumah atau di mana aja. Oke. Selanjutnya Mr. H ini mau bercerita tentang apa, Mr. H? Mr. H? Kenapa diam? Tadi katanya nggak boleh ngomong dulu. Sekarang kok disuruh ngomong. Oke, maaf. Kita ulangi aja, Mr. H ya. Mr. H, apa kabar? Sekarang boleh jawab. Baik. Oke kan? Iya, baik. Oke kan, baik kan ya? Oke. Mr. H, pengalaman apa yang ingin Mr. H ceritakan? Boleh saya ngomong sekarang? Boleh. Silakan. Baik. Pengalaman ini saya dapatkan masih di satu tempat dengan pengalaman sebelumnya. Sebelumnya saya bercerita apa ya? Aduh. Di episode sebelumnya Mr. H itu bercerita tentang suara tangisan yang di samping rumah, dimana Mr. H itu iya, saya ingat. Oke, terima kasih kalau sudah ingat, Mr. H. Kalau kali ini mau bercerita tentang apa? Kali ini saya akan bercerita di lokasi yang sama dan yang saya rasakan. Mungkin godaan-godaan ini tidak pernah dialami oleh teman-teman yang lain, ataupun bisa jadi pernah dialami. Di mana, Mr. H? Setting lokasinya masih sama di rumah Mr. H? Bukan di rumah saya. Terus di mana? Di rumah orang tua saya. Oh ya. Oke, di rumah orang tua Mr. H, tempat Mr. H tinggalkan waktu itu. Anda kenapa bisa tahu saya tinggal di situ? Karena Mr. H kan masih belum bekerja sendiri, punya rumah sendiri. Jadi waktu itu kan Mr. H masih sekolah kan ceritanya. Kenapa Anda tahu saya masih sekolah? Anda spiritual? Bukan, kan saya mau cuma menyambungkan cerita Mr. H dengan logika saja. Jadi lanjut ke ceritanya aja. Yang tadi gak mau dibahas. Yang tadi Anda bisa membaca pikiran saya. Bukan langsung ke ceritanya aja. Gak apa-apa. Tadi itu cuma penalaran biasa ya, Mr. H. Ya udah, kalau gitu saya akan bercerita. Waktu itu saya kondisinya sudah masuk
ke perkuliahan. Dan waktu itu juga saya masih sering pulang ke rumah, ya sekitar seminggu sekali lah. Setiap hari Sabtu saya pulang. Waktu Sabtu itu adalah hari sebelum hari Minggu. Jadi hari Minggu saya masih di rumah, dan hari Minggu itu sebelum hari Senin. Jadi saya pulangnya ke tempat atau kota yang bukannya menceritakan keseharian Mr. H pada saat perkuliahan atau menceritakan hari-hari Sabtu itu sebelum Minggu, itu bukan itu ya, misterinya langsung ke misterinya aja biar langsung ke ceritanya. Oh, saya kepanjangan ya ceritanya. Bisa jadi sih Mr. H. Yang penting intinya aja. Intinya. Oke. Jadi saya mengalami kejadian aneh. Udah selesai. Aduh. Jangan intinya, detailnya nggak apa-apa detailnya ya. Tapi nggak usah ke penjelasan hari-hari itu. Detail kejadiannya bagaimana? Oke. Kenapa saya nurutin kamu ya? Kan saya di sini yang sebagai narasumber. Kenapa ngatur-ngatur ya? Maafkan saya Mr. H. Oke. Kayaknya isinya konten kali ini bukan sedikit misteri nih. Ini kayaknya kontennya ini agak bikin marah nih kayaknya dia. Oke, sobat misteri, sobat semi semuanya, mohon bersabar karena ceritanya baru mulai di menit-menit akhir kayaknya ya. Bagaimana Mr. H? Mau bercerita langsung atau kita mau adu mulut dulu atau adu panco? Gak usah. Saya mau bercerita aja. Nah, silakan Mr. H. Oke. Waktu itu ketika saya baru pertama kali kuliah, waktu itu saya baru mencari kos-kosan atau kos-kosan, rumah kos atau kamar kos. Yang pertama adalah yang paling aneh adalah kamar kos saya itu dikasih harga yang paling murah di antara kamar-kamar yang lain. Waktu itu 115 satu bulannya. Jadi orang tua saya memutuskan untuk langsung bayar 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya saya masuk ke situ, saya coba lihat lokasinya, ternyata ya gelap karena lampunya belum dinyalakan waktu itu. Oke, lampunya belum dinyalakan. Terus ya, kemudian saya nyalakan. Oke, lampunya dinyalakan. Jadi terang kan? Enggak. Lampunya saya nyalakan, tapi ternyata listriknya padam. Tokennya belum diisi sama pemiliknya. Oke. Terus Mr. H. Jadi waktu itu saya menghubungi pemiliknya terlebih dahulu. Kemudian setelah deal, tokennya sudah diisi. Kemudian saya melihat ruangannya itu seperti warnanya, cat temboknya itu pink semua.
Saya memang tidak curiga waktu itu, karena ya memang daerah situ sih daerah yang cukup murah menurut informasi ya. Akhirnya waktu itu saya pulang terlebih dahulu. Saya cari-cari, maksud saya beli peralatan-peralatan yang dibutuhkan waktu kos, seperti ya Mr. H, seperti bantu jawab dong, masa saya terus yang ngomong. Oke, biar ada ada percakapan di antara kita ya Mr. H ya. Nah, itu tahu, kasih dong bantuan dong, jawaban dong, seperti cermin kayak sisir, gayung kayak handuk, bilang gitu kan bisa ya. Sisir, udah saya sebutin, yang lainnya dong. Cermin. Iya, saya beri cermin. Jam dinding, ya saya bawa sendiri, tapi saya nggak beli waktu itu. Oke, kemudian gantungan baju udah ada di sana sendiri. Oke, terus apa lagi Mr. H ya? Udah, cuma itu doang. Oke, cuma itu doang ya. Oke, nggak masalah. Terus anehnya, misterinya di mana? Setelah saya melengkapi kamar, kemudian perkuliahan ditunda, atau maksudnya itu diundur sampai 1 minggu. Jadi saya pulang dulu 1 minggu sebelum acara perkuliahan. Itu masih apa itu ya, pengenalan kampus. 1 minggu saya pulang, kemudian 1 minggu setelahnya saya balik lagi karena ada perkenalan kampus. Oke. Terus, dan waktu itu ketika saya sampai di depan kamar kos-kosan, kunci pintunya tidak bisa dibuka. Terus Mr. H, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Tidak. Apa ada yang memegang gagang pintunya dari dalam? Tidak. Terus ada apa Mr. H? Ternyata pintunya tidak saya kunci selama 1 minggu. Oke. Jadi waktu Mr. H pulang 1 minggu yang lalu itu, Mr. H lupa mengunci pintu kamar Mr. H. Benar begitu? Tapi nggak seminggu yang lalu ya. Waktu itu. Ya, maksud saya waktu itu, bukan seminggu yang lalu di tahun ini, di bulan ini. Bukan. Maksud saya ya itu. Waktu itu. Benar? Ya, kalau waktu itu ya benar. Benar sekali. Oke. Kemudian saya sudah kebingungan waktu itu ya. Waktu itu udah hampir menjelang maghrib kalau nggak salah. Udah jam 5:30 lah, jam 5 ya. Udah, langit udah tampak gelap waktu itu. Jadi saya berusaha untuk membukanya. Saya lupa kalau tidak saya kunci. Jadi langsung saya buka. Ketika saya buka pertama pintunya itu, saya kaget melihat ada sesosok wanita putih
sebab dia mengenakan baju putih, roknya juga panjang sekali. Dia pakai rok, waktu itu saya ingat sekali roknya itu ada motif bunga-bunganya. Ya, Mr. H. Terus tapi saya lupa itu bunganya itu bunga mawar atau bunga melati atau semuanya indah lah ya, bukan malah nyanyi ya, mawar melati semuanya indah, begitu kan? Kenapa Anda yang nyanyi? Harusnya kan saya yang nyanyi. Oke, Mr. H. Terus jangan bahas bunganya ya, bahas sosok perempuan itu. Oh iya, jadi sosok perempuan ini dia terbaring di atas kasur saya dengan tangan yang sudah lemas tergeletak menggantung di atas dipan dan jatuh ke lantai dengan tatapan mata yang sangat kosong dan warnanya pun putih sekali, meskipun waktu itu hanya sepersekian detik saya melihatnya, namun bayangan itu sangat jelas sekali tampak di hadapan saya. Dan di mulutnya itu ada apa, Mr. H? Ada gigi, ada lidah, ada dinding-dinding mulut. Oke, sekarang mulai masuk ke pelajaran biologi ya. Oke, fokus ke ceritanya. Iya, tapi benar nggak? Di dalam mulutnya itu ada itu. Iya, ada dinding-dinding mulut, ya kan? Ada gigi, ada lidah, ada air liur mungkin, ya kan? Nggak sampai segitunya. Tapi yang muncul di mulutnya itu adalah busa. Dia seperti orang yang overdosis. Bukan. Orang dodol. Orang dodol ngapain orang dodol berbusa? Ya iyalah overdosis. Masa saya harus cari kata-kata yang lain sih? Oh, dia overdosis. Oke. Maaf. Oke. Kemudian yang Mister lakukan adalah ya saya tutup kembali. Orang saya takut waktu itu. Oke, jadi waktu itu Mr. H setelah melihat sosok itu, Mr. H tutup lagi. Oke. Berakhirlah sudah perbincangan kita. Belum. Oh, belum. Itu masih berlanjut. Iya. Setelah saya tutup, ya. Terus setelah ditutup, apa yang terjadi? Ya saya buka kembali. Lah udah gelap, masa saya di luar? Ya, terus sosok itu masih ada gitu? Tidak. Yang saya lihat di situ, dia malah terbang seperti kain putih yang ditarik ke atas. Zret, gitu aja. Oke, seret gitu ya. Berarti dia memang benar-benar bukan manusia, berarti ya itu makhluk astral ya. Iya, saya yakin. Dan episode ini mungkin
akan sangat lama sekali, karena sosok ini menemani saya sampai beberapa waktu di perkuliahan itu. Jadi waktu itu enggak usah kita akan cut dulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi Mr. H akan bercerita lagi. Untuk itu simpan ceritanya. Jadi mau saya simpulkan hari ini dulu ya, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan lah ya, minggu depan ya Mr. H kesini lagi, nanti saya calling lagi untuk wawancara lagi, kita bercerita lagi tentang cerita-cerita sedikit misteri ini. Jadi kesimpulannya Mr. H ini datang ke rumah kos yang terbilang murah di situ, di daerah tertentu ya, kita tidak menyebutkan daerahnya. Kemudian di situ Mr. H melihat sosok perempuan berambut sebahu, menggunakan setelan putih, roknya bermotif bunga-bunga gitu. Kemudian matanya, tatapannya kosong, warnanya putih. Kemudian di mulutnya muncul busa seperti itu kan Mr. H.